Selamat pagi dan salam sehat dari Ibu Selaban. Semoga anak didik kami semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, mari kita belajar tematik, yaitu tematika peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan lingkungan rumahku. Pembelajaran 3. Pembelajaran 3 ini memuat 2 pembelajaran, yaitu IPA dengan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran dapat dibaca oleh anak didik kami di rumah untuk menghemat waktu. Nah, mari kita belajar lebih lanjut. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Bacalah keterangan di bawah ini dengan seksama atau hati-hati atau dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Lihat, perhatikan ya. Bagian-bagian tumbuhan. Ada di situ tumbuhan apa namanya itu? Iya, tumbuhan mangga. Iya. Pertama ada akar, lihat ya, akar. Baru batang, perhatikan ya, batang. Baru daun, baru bunga, baru buah. Ya. Ini semua berfungsi atau berguna ataupun bermanfaat. Kita lihat pertama akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Ya, perhatikan itu umbi-umbiannya. Lihat itu apa itu? Iya, ubi kayu ya. Nah, sekarang kita masuk ke daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Ketiga, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Keempat, batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar
serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Buah, ya. Kelima ya, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging, buah, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Masuk ke kita biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Setiap bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, biji, bunga, dan buah memiliki peran berbeda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Biji adalah bagian penting tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga keberadaannya. Menanam tumbuhan dan merawatnya adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sekarang cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, apakah hak kita? Apa kewajiban kita? Lihat sekarang. Nah, hak kita terhadap tanaman tadi, pertama, boleh menjadikan tanaman sebagai hiasan rumah. Itu bunga tadi ya. Boleh kita jadikan obat jika tanaman yang khusus, obat misalnya jahe, rempah, dan lain-lain. Boleh menikmati hasil buahnya dan menjualnya. Ketiga, berhak mendapatkan oksigen atau udara bersih. Kewajiban kita terhadap bunga tadi, menjaga dan merawatnya. Kedua, jangan biarkan ulat pemakan tumbuhan masuk ke tanah tumbuhan. Ketiga, memberikan air pupuk pada waktu yang tepat, pagi, siang, sore. Keempat, menukar tanah jika tanahnya sudah tidak layak dipakai. Nah, itulah contohnya hak dan kewajiban kita terhadap tanaman. Nah, sekian dan terima kasih pembelajaran yang Ibu berikan hari ini untuk pembelajaran 3. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi anak didik kami dan boleh dilaksanakan di rumahnya masing-masing, yaitu contohnya merawat bunganya dan menanam bunganya.
Sekian dan terima kasih. Ayo tetap semangat dan jaga kesehatan.